Jangan pernah nekat coba lihat setan sambil kebalik kayak gini, kalau enggak kalian bakal nyesel guys. Jadi kisahnya di sini ada dua orang sahabat yang lagi di hutan sambil kayak cerita-cerita horor gitu. Namun salah satu temennya itu lagi buang air kecil dulu. Akhirnya temennya itu nanya ke temen yang satu ini, kamu mau nggak coba lihat setan? Awalnya sih dia takut, tapi karena temennya itu ngajarin dan bikin dia penasaran, dia akhirnya jadi memberanikan diri nih. Katanya kalau misalkan mau lihat setan, dia itu harus kayak kebalik kayak gini, terus lihatnya di antara kaki-kaki kayak gini. Nah pas dia coba, dia benar-benar kaget banget karena dia melihat temennya yang tadi ke WC, tapi dalam bentuk yang serem banget dan dia nggak bisa bergerak. Bahkan dia nggak melihat temennya yang satu lagi guys, jadi dia kayak benar-benar sendiri di hutan tersebut. Ternyata dia nggak bisa bergerak karena setannya itu ada di atas dia. Dan temennya yang lain tuh bingung banget ngelihat dia teriak-teriak. Ternyata dalam beberapa detik temennya itu benar-benar masuk ke dunia lain. Dan dia benar-benar nyesel banget gak mau melakukan hal itu lagi. Hah? Ngapain sih aku rebus-rebus batu? Yuk sama-sama belajar. Jadi pas aku lagi ke kebun teh, tiba-tiba aku jatuh dan sepatu aku basah. Terus gimana caranya dong? Karena bahan bawaan aku cuman kayak camping doang, jadinya aku ambil batu yang ada di situ terus aku rebus. Nah cara ini membantu menguapkan kandungan air pada sepatu dan mempercepat proses pengeringan. Tinggal keringkan batunya terus masukin aja ke sepatu kamu. Nah selama proses ini terus awasi agar tidak ada kerusakan sepatu juga ya. Kalau ada koran bekas juga bisa banget kalian gunakan untuk mengeringkan sepatu karena koran itu punya daya serap air yang tinggi. Bocil ini benar-benar takut banget datang ke sekolah karena katanya satu sekolahnya itu hantu semua. Ternyata karena ini guys. Jadi kisahnya ada seorang bocil yang baru aja datang ke sekolah karena selama ini dia itu udah libur 2 tahun. Nah tiba-tiba saat dia lihat satpamnya itu berubah menjadi hantu. Dan bahkan satu sekolahnya itu sepi banget. Pas dia mau ke WC, dia juga ngeliat mbak-mbak yang bersihin WC-nya itu berubah menjadi serem. Pas dia di ruang kelas, dia ngeliat juga teman-temannya itu udah jadi hantu dan pingin makan dia. Di situ dia benar-benar takut banget, tapi ternyata itu semua tuh cuma mimpinya dia doang. Dia itu merasa tegang banget karena udah lama banget dia nggak sekolah. Tapi ternyata pas dia datang ke sekolah, sekolah itu nggak semenakutkan itu. Semua orang baik banget sama dia dan semua hanya ada di pikiran dia aja. Setiap jam 6.30 seluruh keluarganya selalu nonton TV, tapi TV-nya tuh nggak nyala, ternyata karena ini. Jadi kisahnya bocil ini benar-benar takut banget sama keluarganya, karena setiap jam 6.30, keluarganya itu benar-benar aneh banget. Dia itu selalu ngumpul di sofa dan nonton TV. Tapi TV-nya itu nggak nyala, sampai anaknya itu suka bingung mereka itu nonton apa sih? Kadang keluarganya itu ketawa sendiri dan teriak-teriak padahal dia nggak menemukan sesuatu yang aneh di TV tersebut. Lama-kelamaan dia mulai takut, tapi dia mulai penasaran karena tiba-tiba dia melihat TV tersebut itu kayak merekam mereka. Dan tiba-tiba kayak ada tamu-tamu yang datang di TV tersebut. Dan ternyata di belakang mereka kedatangan tamu yaitu semuanya tuh monster. Tapi si anak itu nggak bisa melihat monster tersebut di dunia nyata, cuman bisa melihat di TV tersebut aja. Tanpa dia sadari, ternyata keluarganya itu udah terpengaruh sama monster tersebut. Jangan nekat pesan nasi goreng pakai telur ceplok di warung ini, kalau enggak kalian bakal nyesel banget sih guys. Jadi kisahnya di sini ada seorang pria yang kelaparan tengah malam. Tiba-tiba dia ngeliat ada warung nasi goreng dan dia pikir kalau misalkan dia mau ke situ dulu nih guys. Tetapi sesampainya di sana dia merasa tukang nasi gorengnya itu bener-bener aneh banget. Tapi karena dia udah lapar banget, dia pesen aja nasi goreng pakai telur ceplok. Dan pas dia makan nasi gorengnya ternyata enak banget, dia nggak pernah makan nasi goreng seenak ini. Akhirnya dia bungkus satu nasi goreng lagi untuk dia bawa pulang. Sesampainya di rumah dia lihat koran, ternyata ada berita kalau misalkan hati-hati karena ada mayat yang jual nasi goreng. Dan fotonya sama persis sama orang yang tadi. Dan ternyata nasi yang dia bungkus bawa pulang, ternyata isinya ulat dan belatung semua. Guys, hati-hati kalau masuk batu ini karena ini adalah batu penelan manusia. Jadi batu ini ada di Brasil bernama Pedra Cui Engole. Jadi sebenarnya batu ini dialiri oleh air terjun mini. Walaupun terkesan dempet, padahal di tengah ini ada kayak lubang kecil untuk perosotan. Jadi sebenarnya nggak bahaya guys. Setelah bantuin ibu-ibu yang melahirkan, dukun beranak ini nggak boleh nengok ke belakang sama sekali. Ternyata karena ini. Jadi kisahnya saat tengah malam tiba-tiba nenek ini dibangunin sama om-om ini. Nenek-nenek ini adalah dukun beranak. Karena dia itu memang tugasnya seperti itu, dia itu ikut aja om-om ini karena istrinya baru aja mau melahirkan. Akhirnya nenek ini mau bantuin istrinya dong, tapi dia bingung kenapa si om-om ini kalau jalan cepet banget. Bener-bener gak kayak manusia gitu guys.
Bahkan sesampainya di rumah, nenek ini bingung banget. Kok ada rumah sebesar dan seterang ini ya di desa ini? Karena nenek ini nggak pernah ngeliat sama sekali. Tapi kebingungannya hilang saat dia ngeliat istrinya itu benar-benar lagi kesakitan dan butuh bantuan neneknya. Akhirnya nenek ini bantuin istri ini untuk melahirkan. Tapi syaratnya si om-om ini bilang, "Nek, abis keluar dari rumah ini, nenek jangan lihat ke belakang ya." Nah, si neneknya mulai curiga, kenapa memangnya jangan lihat ke belakang? Neneknya mulai merinding dan ketakutan banget, tapi rasa penasarannya lebih besar. Akhirnya dia mencoba deh ngeliat ke belakang, dan ketika dia lihat ternyata rumah itu tuh udah nggak ada. Dan yang ada ternyata cuman kuburan doang. Di situ neneknya langsung lari banget. Neneknya pun baru sadar orang yang dia tolongin tadi bukan manusia. Setiap beli daging ayam di emak-emak ini selalu dapat bonus 1 jari, ternyata karena ini. Jadi kisahnya di sini ada cowok yang lagi bingung banget. Dia itu lagi ke pasar pengen beli daging. Tapi tukang dagingnya itu pandangannya bener-bener serem banget, kayak kosong gitu. Dan pas dia udah beli dagingnya, tiba-tiba ada anak kecil yang minta daging tersebut. Akhirnya karena kasihan cowok itu kasih aja karena dia itu beli 2 daging. Tapi yang dia nggak tahu anak itu ternyata makanin daging ayam itu yang mentah. Sesampainya di rumah, cowok-cowok ini lagi mau masak daging ayam yang tersisa. Tapi tiba-tiba dia kaget banget karena di dalam daging ayam itu ada jari juga. Di situ dia akhirnya balik lagi ke pasar tersebut untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Ternyata sebenarnya tempat yang dia tadi beli daging itu kosong. Dan dulunya pasar ini adalah toko yang kebakaran. Nah, korbannya adalah satu emak-emak dan anak kecil tadi. Dan mereka baru sadar kalau daging yang mereka beli adalah daging dari setan. Geng cowok ini pergi ke dukun bayar 5 juta supaya bisa wisata ke surga dan neraka, tapi akhirnya malah kayak gini. Jadi kisahnya ada cowok-cowok yang penasaran banget sama dukun ini, katanya dukun ini bisa ngajak mereka wisata. Tapi wisatanya itu ke surga dan neraka, tapi dia itu harus bayar 5 juta. Cuman karena mereka udah penasaran banget, akhirnya mereka mengiyakan aja nih. Nah, ketika mereka mau berangkat, tiba-tiba mereka kaget banget. Karena mereka harus masuk ke dalam guci dan mereka tiba-tiba berada di awan. Setelah itu mereka langsung naik ke sebuah pesawat dan mereka langsung menuju ke surga. Tapi mereka bingung banget kenapa surga ini benar-benar sepi banget. Padahal mereka benar-benar kagum sama keindahannya. Dan ketika mereka penasaran ke neraka, ternyata neraka itu benar-benar semuanya penuh dengan manusia. Ketika mereka nanya ke dukunnya bilang, dikit banget orang baik di dunia ini. Banyak banget yang jadi jahat dan di neraka. Dua cowok ini pun jadi nyesel dan pingin berbuat baik selama di dunia. Bocil ini sedih banget, setiap hari disuruh temennya untuk ngejarin layangan yang udah nyangkut sampai akhirnya dia ngelakuin hal ini guys. Jadi bocil ini bernama Andi, dia itu nggak boleh main layangan sama temen-temennya. Biasanya dia itu cuma dimanfaatin temennya untuk gulung-gulung benang layangan aja. Bahkan kalau temen-temennya lagi aus, Andi yang kasih temen-temennya minum. Gak hanya itu aja, kalau ada layangan yang nyangkut, Andi yang disuruh kejar-kejar sampai Andi itu bannya kempes. Dan dia harus lari supaya layangannya kekejar. Saat layangannya udah dapet, tiba-tiba dia ngeliat temen-temennya udah beli layangan baru. Di situ ngebuat Andi merasa nggak dihargain banget. Akhirnya Andi itu nggak mau lagi bermain sama mereka. Dan bahkan mereka itu nyariin Andi karena udah seminggu Andi itu nggak ada. Tapi tiba-tiba mereka penasaran banget sama layangan baru di taman sebelah. Cara mainnya tuh jago banget guys. Dan ternyata yang main itu adalah Andi dong.